Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Prasetyo dari kelas 11 IPS 3A. Akan bercerita tentang geruk bedang yang tamak. Dahulu kala hiduplah seekor burung selindik. Burung tersebut sangat baik. Suatu hari sang burung mendengar akan diadakan kenduri besar-besaran di rumah sultan yang akan menikahkan putrinya. Pada diadakan hari kenduri tersebut, sang burung pun datang kerana ia berharap mendapatkan makanan. Sesampainya di kenduri tersebut, sang burung selindik melihat segerombolan warga yang sedang kesusahan memisahkan kerak nasi dengan kacang hingga terpisah kerak tersebut. Namun kerak tersebut sangat besar sehingga sangat sulit untuk patah. Burung selindik berkata kepada warga, "Bolehkah kerak itu untukku? Aku ingin berlayar di sungai menggunakan kerak ini." Warga menjawab, "Tentu saja selindik." Burung selindik pun berkata, "Terima kasih. Tolong aku warga, bawakan kerak ini ke tepi sungai. Aku tak sanggup mengangkatnya." Warga pun menjawab, "Baiklah, jangan lupa pulang selindik." Selang beberapa waktu, sampailah kerak tersebut di tepi sungai dengan para warga. Burung selindik berkata, "Terima kasih warga yang baik hati, aku jalan dulu." Warga menjawab, "Sama-sama selindik, semoga kau selamat." Tak lama berada di perjalanan berlayar, ada seekor kura-kura yang menyapa selindik. Kura-kura berkata, "Mau kemanakah engkau, burung selindik?" Burung selindik berkata, "Mau berlayar saja kura-kura." Kura-kura berkata, "Bolehkah aku ikut bersamamu selindik?" Burung selindik berkata, "Tentu saja, tetapi syaratnya makanmu harus sedikit." Kura-kura menjawab, "Tidak, makananku tidak banyak." Di tengah perjalanan mereka bertemu Kalamata. Kalamata bertanya, "Mau kemanakah kalian?" Burung selindik pun berkata, "Kami ingin berlayar." Kalamata berkata, "Bolehkah aku ikut bersamamu selindik?" Burung selindik berkata, "Boleh, tapi jangan banyak makan, takutnya nanti kita karam." Kalamata berkata, "Tenang saja, makanku tidak banyak." Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan burung gedang. Burung gedang berkata, "Kalian mau kemana? Aku akan ikut bersama kalian." Burung selindik berkata, "Kalau makanmu tidak banyak, ayo ikut. Tetapi kalau makanmu banyak, sebaiknya kau jangan ikut." Burung gedang berkata, "Tidak, makanku hanya sedikit." Burung selindik berkata, "Okey, kalau begitu naiklah." Lama di perjalanan, mereka pun mulai terasa lapar. Tetapi di tengah sungai tersebut tidak ditemukan makanan. Burung gedang berkata, "Kawan-kawan, perutku yang besar ini kelaparan. Apakah di antara kalian yang ada yang menyimpan sisa makanan?" Burung selindik berkata, "Ya, aku pun merasakan lapar. Tetapi makanan yang kita bawa telah habis. Apa kita makan saja kerak ini untuk mengganjal perut kita sampai ditemukan makanan?" Kura-kura menjawab, "Tapi kalau dimakan bagaimana nasib kita? Tentu kerak ini akan karam jika dimakan." Kalamata menjawab, "Kita makan saja sedikit." Burung gedang, "Aku setuju denganmu." Kalamata. Akhirnya mereka makan kerak tersebut sambil bernyanyi. Burung selindik, "Cin pada cin, aku makan sedikit." Kura-kura bernyanyi, "Ku badaku, aku makan seluas kuku." Kalamata bernyanyi, "Mek kuli mek, aku makan seluas mek." Burung kadang bernyanyi, "Ba ku debab, aku makan yang ku hadap." Dengan rakus, burung gedang masukkan terus-menerus kerak tersebut. Melihat hal itu, selindik dan yang lain pun ketakutan. Mereka saling bertatapan, takut bagaimana jika kerak tersebut karam. Kura-kura berkata, "Burung gadang, jangan terlalu banyak makan. Bagaimana jika nanti kerak ini karam?" Tidak menghiraukan kata-kata kawannya, burung gedang melanjutkan makanannya dengan rakus. Burung selindik berkata,
Jika karam nanti aku akan terbang. Kala mata juga berkata, kalau begitu Selindik, bawalah aku bersamamu Selindik. Nanti letakkan saja aku di atas pohon. Kura-kura berkata, kalau karam nanti aku berenang di air. Burung gadang yang tamak dan rakus tersebut terus saja makan kerak tersebut hingga hanya tersisa separuhnya. Kala mata melihat hal tersebut, burung Selindik dan kala mata terbang. Kura-kura pun masuk ke dalam air, tinggal burung gadang itu dengan kerak yang hampir tenggelam. Menyadari hal tersebut, burung gadang pun panik. Ia pun berteriak sambil makan sisa kerak itu. Burung gadang berkata, tolong, tolong, tolong aku, siapapun tolonglah aku. Dengan keadaan yang sangat menegangkan, burung gadang masih memasukkan kerak ke dalam mulutnya. Hingga ia melihat di depan ada ranting di tengah sungai. Ia pun melihat ranting itu. Tidak tahu apa yang harus diperbuat burung tersebut. Hanya menunggu dan berharap ada yang akan menolongnya. Sur, bunyi air karena ada segerombolan ikan yang lewat. Burung gadang berkata, siapakah itu? Ikan semah menjawab, kami ikan semah. Burung gadang berkata, tolong antarkan aku ke tepi. Nanti akan ku beri pisang. Ikan semah menjawab, tidak bisa. Sebentar lagi air akan naik dan anak-anak kami entah di mana keberadaannya. Berlalulah segerombolan ikan semah tersebut. Selang beberapa waktu lewat lagi segerombolan ikan. Sur, bunyi air. Burung gadang berkata, siapa itu? Ikan puyau berkata, kami ikan puyau. Burung gadang berkata, antarkan aku ke tepi, nanti aku berikan pisang sebagai tanda terima kasih. Ikan puyau berkata, lihat langit sudah hitam, gemuruh pun sudah riuh, maaf kami tidak bisa. Berlalulah ikan puyau tersebut, ada segerombolan ikan yang lewat. Sur, bunyi air. Burung gadang berkata, siapakah itu? Ikan kebarau berkata, kami ikan kebarau. Burung gadang berkata, ikan kebarau, antarkan aku ke tepi sebentar, nanti akan kuberi engkau pisang. Karena tergiur dengan tawaran burung, ikan pun menyetujuinya. Ikan kebarau, naiklah di punggungku. Burung gadang pun naik di atas punggung ikan itu, dan selang beberapa waktu mereka sampai ke tepi sungai. Burung gadang berkata, tunggulah dulu ikan kebarau, aku akan mengambil pisang untukmu di sini dulu. Ikan kebarau pun berkata, cepatlah, aku takut ketinggalan rombonganku. Karena sangat licik, burung gadang pun mengambil kayu di atas pula itu dan memukul kepala hingga mati. Burung gadang menyeret ikan itu ke tepi untuk dibakar. Tetapi burung gadang kebingungan karena tidak ada api di pulau itu. Saat mencari api, bertemulah burung gadang dengan seekor kucing. Burung gadang berkata, kucing, carilah api agar bisa memanggang ikan ini. Nanti kita bagi dua. Mendengar hal itu, kucing pun berlari ke rumah tuannya dan kembali lagi dengan membawa sepotong bara api. Hiduplah api itu dengan membakar ikan tersebut. Kucing berkata, jangan lupakan jatahku. Burung gadang berkata, tenang saja kucing, setelah masak nanti akan kuberikan jatahmu. Setelah lama menunggu, akhirnya ikan tersebut matang. Si burung gadang yang licik tersebut langsung membawa lari ikan itu ke atas pohon. Kucing berkata, jangan lari burung gadang, berikan dulu jatahku. Burung gadang berkata, ikan ini milikku, tidak akan aku berikan denganmu. Kucing malang itu tetap saja menunggu di bawah pohon. Karena terlalu senang, burung tersebut meloncat-loncat di atas pohon. Karena merasa terganggu, katam yang berada di pohon itu menjepit burung gadang tersebut. Burung gadang itu pun terkejut dan akhirnya menjatuhkan ikan bakar tersebut. Burung gadang, ikanku jatuh, kata burung gadang. Kucing pun menjawab, terima kasih burung gadang. Kucing tersebut lari sambil membawa ikan itu. Karena sangat kesal, burung gadang meloncat-loncat di atas dahan pohon hingga akhirnya terpeleset dan jatuh. Akhirnya burung gadang tersebut mati. Itulah
cerita Beruk Gedang yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.